Usai usulan gencatan senjata permanen disetujui Israel dan Hamas, bantuan kemanusiaan mulai memasuki Gaza, Palestina. Ratusan warga Gaza langsung berebut untuk mengambil bantuan yang dibawa truk-truk dari berbagai belahan dunia. Bantuan kemanusiaan ini mencakup kebutuhan vital, mulai dari pasokan makanan seperti pasta, tepung terigu, beras, makanan kaleng, serta bantuan esensial lainnya. Sementara itu, pasukan pertahanan Israel berjaga di sekitar Gaza. Pasukan ini mengawasi ketat masuknya bantuan kemanusiaan ke Gaza. Tahap pertama perjanjian gencatan senjata antara Israel dan Hamas mulai berlaku sejak Jumat 10 Oktober 2025. Sementara itu, dalam rapat yang digelar di kediamannya di Kertanegara, Presiden Prabowo meminta prajurit TNI bersiap untuk mengawal gencatan senjata di Gaza. Rapat ini dihadiri oleh hampir seluruh jajaran kabinetnya, termasuk Wakil Panglima TNI. Bahwa kalau memang kemudian tercapai kesepakatan ke arah yang baik, dalam artian terjadi perdamaian, dan kemudian salah satu konsekuensinya adalah kita, Indonesia, diminta untuk ikut serta membantu mengirimkan pasukan perdamaian. Nah, tadi juga dibahas dan diminta kepada tadi alhamdulillah yang hadir adalah Wakil Panglima TNI untuk juga mulai mempersiapkan diri. Manakala dibutuhkan, kita sudah siap. Komitmen Indonesia untuk mengawal gencatan senjata sebelumnya telah disampaikan Presiden Prabowo saat berpidato di sidang umum PBB. Bahkan Presiden Prabowo siap kirimkan 20.000 pasukan untuk mengawal proses perdamaian. Selamat siang pemirsa. Presiden Prabowo Subianto berangkat ke Mesir hadiri KTT Perdamaian Gaza. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Sugiono akhiri 1 dekade jeda diplomasi dengan Korea Utara. Selain informasi tadi, kami juga akan hadirkan beragam informasi menarik dan terkini terkait kebijakan hingga kegiatan para pemimpin bangsa. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah Pemimpin Rakyat, pemimpin beraksi, rakyat awasi. Pemirsa, hari ini Presiden Prabowo Subianto hadiri konferensi tingkat tinggi perdamaian Gaza di Mesir. KTT yang juga dihadiri Presiden Amerika Serikat Donald Trump akan membahas upaya perdamaian di Timur Tengah. Serangan Israel ke Gaza, Palestina selama 2 tahun memporak-porandakan bangunan dan kehidupan warga Gaza. Rekaman drone merekam kerusakan masif hampir di seluruh kota Gaza. Serangan Israel tidak hanya menyasar Hamas, tapi juga bangunan-bangunan yang ditempati warga sipil. Kini, usai gencatan senjata tercapai, sekitar 20 pemimpin negara akan berkumpul di Mesir untuk menghadiri KTT perdamaian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi akan memimpin KTT ini. Sementara itu, menurut Mensesnek Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo pun diundang dan menyanggupi untuk hadir. Undangan tersebut betul-betul memohon kesediaan kehadiran dari Bapak Presiden Prabowo, karena itu bagian dari kelanjutan perundingan yang semoga insya Allah itu bisa membawa perdamaian di Palestina dan terutama di Gaza gitu. Jadi tadi Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa untuk menjaga hubungan baik, dan itu bagian juga dari ikhtiar kita selama ini, maka Bapak Presiden memutuskan untuk menghadiri undangan tersebut gitu. Rencananya, KTT tak hanya membahas terkait perdamaian di Gaza, tetapi juga membahas jumlah upaya menjaga perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menolak membayar utang kereta cepat Indonesia-Cina menggunakan dana APBN. Menurutnya, proyek kereta cepat bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan urusan BUMN di bawah Danantara.
Menteri Keuangan Purbayayudi Sadewa menolak menggunakan APBN untuk membayar utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Purbaya menyatakan proyek kereta cepat Indonesia-Cina bukan tanggung jawab pemerintah, melainkan urusan BUMN. Saya belum dihubungi untuk masalah itu, Mbak. Nanti begitu ada saya di jumpa pers yang mingguan saya kasih tahu update-nya seperti apa. Yang jelas sekarang saya belum dihubungin tentang masalah itu. Tapi kalau ini kan kayak sisi di bawah Danantara kan ya. Kalau di bawah Danantara kan mereka udah punya manajemen sendiri, udah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa 80 triliun atau lebih. Harusnya mereka manage dari situ, jangan ke kita lagi. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut pemerintah sedang mencari skema jalan keluar untuk membayar utang KCIC. WUS bukan salah satu pembahasan malam ini. Tapi beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar gitu. Karena faktanya kan juga WUS kemudian juga menjadi salah satu moda transportasi yang sekarang sangat membantu aktivitas seluruh masyarakat, mobilitas dari Jakarta maupun ke Bandung dan seterusnya. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau WUSH jadi sorotan karena beban utangnya mencapai 116 triliun rupiah. Super Holding BUMN Danantara tengah mencari cara meringankan pembiayaan proyek ini termasuk opsi meminta. Hingga kini belum ada permintaan resmi dari Danantara kepada Kementerian Keuangan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemerintah berencana mengaktifkan kembali jalur kereta Padalarang Cicalengka. Tidak hanya itu, jalur ini akan dialiri listrik layaknya Jabodetabek. Jalur kereta sepanjang 42 km yang menghubungkan Jawa Barat akan kembali beroperasi. Rencananya, jalur Padalarang Cicalengka akan mulai aktif pada tahun 2026 atau paling lambat awal 2027. Nantinya, pembiayaan untuk reaktivasi jalur ini tidak akan menggunakan dana APBN, melainkan kerjasama antara pemerintah, BUMN, dan pihak swasta. Selain Padalarang Cicalengka, Kemenhub juga tengah menyiapkan rencana reaktivasi beberapa jalur lain di Jawa Barat, seperti Cianjur, Sukabumi, Bogor, hingga ke Jakarta. Jalur dari Padalarang Cipatat itu adalah upaya kami untuk melakukan elektrifikasi Cicalengka Padalarang dengan dukungan dari pihak BUMN. Nah, untuk wilayah-wilayah lain atau untuk jalur-jalur lain, hal yang sama juga kami harapkan. Jadi anggaran itu nanti tidak sepenuhnya sebagai anggaran pemerintah, tapi nanti adalah dari pihak swasta yang akan mengeluarkan investasinya. Diharapkan, jalur ini dapat memangkas waktu tempuh perjalanan dari Bandung menuju Cicalengka yang selama ini mencapai 2 jam menjadi hanya sekitar 1 jam. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah kaji ulang opsi pembangunan pondok pesantren menggunakan APBN. Fokus pemerintah saat ini adalah mendata seluruh ponpes di Indonesia dan menguji aspek keselamatan bangunan. Pemerintah sedang mengkaji sejumlah opsi anggaran untuk membangun pondok pesantren di Indonesia, termasuk Ponpes Al-Hozini di Sidoarjo, Jawa Timur yang ambruk. Salah satu opsi adalah menggunakan dana APBN. Namun menurut Menteri Sekretaris Negara, prioritas pemerintah saat ini ialah mendata seluruh ponpes dan menguji aspek keselamatan bangunan. Pasca kejadian kemarin kan kemudian muncul beberapa pemikiran ya. Salah satunya adalah tadi mungkinkah pembangunan pondok pesantren itu bersumber dari pembiayaan dari APBN, tapi memang semua sedang kita pelajari ya, karena kan itu berkaitan dengan masalah
jumlah, kemudian juga berkaitan dengan masalah perkembangan, apakah kemudian pondok pesantren yang sekarang eksis yang menjadi prioritas, ataukah ke depan misalnya ada pembangunan pondok-pondok yang baru. Nah, itu sedang dicoba dipelajari ya. Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo menyebut pembangunan ulang gedung Ponpes Al-Khozini yang ambruk akan menggunakan dana APBN. Kalau soal anggaran, insya Allah cukup lah. Insya Allah cuma dari APBN, tapi tidak menutup kemungkinan nanti kalau juga ada bantuan dari swasta kita pasti juga akan terima. Cuma sementara waktu dari APBN. Musola di Ponpes Al-Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur ambruk akhir September lalu dan menewaskan 67 orang. Lemahnya konstruksi bangunan diduga jadi penyebab tragedi ini dan menuai sorotan publik. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, cegah banjir, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik nyemplung dan bersih-bersih Sungai Cipinang di Depok, Jawa Barat. Pemerintah targetkan Sungai Cipinang harus sudah bersih dalam waktu 1 bulan. Bersama warga dan komunitas lingkungan, Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik membersihkan aliran sungai. Mereka memunguti sampah yang tertimbun lumpur dan membersihkan rerumputan sekitar aliran sungai. Sampah yang terkumpul didominasi rerumputan dan plastik. Rencananya, Sungai Cipinang akan dikeruk untuk mengantisipasi banjir. Pemerintah pun targetkan sungai sepanjang 30 km harus sudah bersih dalam waktu 1 bulan ke depan. Kita akan bersama-sama bereskan Sungai Cipinang. Sungai Cipinang, jadi kita nggak boleh lagi manggil kali. Kalau kali kayaknya kesannya kotor. Kita panggil Sungai Cipinang yang 30 kilo ini kita akan selesaikan dalam waktu 1 bulan. Jumat, Sabtu, Minggu ini menjadi agenda dari Kementerian Lingkungan Hidup untuk turun. Selain itu, masyarakat diminta untuk tidak lagi membuang sampah ke sungai. Perusahaan yang membuang limbah ke sungai pun akan ditindak sesuai dengan undang-undang yang ada. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, bila sebelumnya game yang masuk ke Indonesia mengikuti rating yang dibuat distributor, kini akan diatur lebih ketat. Pemerintah Indonesia resmi keluarkan sistem rating game sendiri yang mengelompokkan game berdasarkan usia. Down in 3, 2, 1. Sistem klasifikasi permainan atau game berdasarkan kelompok usia akan mulai berlaku pada 2026. Nantinya, game yang masuk ke Indonesia akan melalui proses seleksi dan klasifikasi ulang. Tujuannya untuk melindungi anak-anak dan industri game. Hal ini disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid dalam gelaran acara Indonesia Game Developer Exchange atau IGDX 2025. Yang pada prinsipnya ini dilakukan untuk meningkatkan, melindungi industri game, tapi di saat yang bersamaan juga melindungi para gamers, khususnya anak-anak. Jadi di tahun 2026 kita harapkan games yang beroperasi di Indonesia itu sudah memiliki angka ratingnya, dimulai dari 3 tahun, 7 tahun, 13, 15, 18. Sehingga ini juga memberikan kepercayaan kepada pelaku games bahwa khususnya orang tua yang banyak memberi aspirasi kepada Komdigi ya, mereka jadi bisa lebih tenang karena game developers nanti ke depan akan melakukan pengumuman masing-masing di dalam gamesnya usia berapa yang tepat untuk masuk ke game tersebut. Mungkin singkatnya seperti itu teman-teman. Sebelumnya game yang masuk ke Indonesia mengikuti rating dari developer. Salah satunya Entertainment Software Rating Board atau ESRB yang bermarkas di Amerika Serikat. ESRB mengklasifikasi game berdasarkan masa awal anak-anak, remaja, dewasa awal, dewasa, dan semua usia. Tim Liputan iNews melaporkan. Cek perkembangan program magang nasional yang dimulai Oktober ini, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya temui Menaker Yasir Lee. Sebanyak 20.000 peserta mengikuti program magang berbayar tahap 1 dan pemerintah akan segera membuka tahap 2 dengan kuota hingga ratusan ribu peserta.
Pemerintah memberikan perhatian khusus bagi lulusan baru atau fresh graduate mulai Oktober tahun ini. Pemerintah meluncurkan program magang bergaji selama 6 bulan. Untuk tahap pertama, sebanyak 20.000 peserta magang nasional akan bekerja di perusahaan BUMN atau swasta dan berhak menerima gaji setara dengan upah minimum provinsi. Untuk mengecek perkembangan program magang nasional ini, Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya mengunjungi kantor Kementerian Ketenagakerjaan. Teddy bertemu Menteri Ketenagakerjaan Yasirli, Wamenaker Afrian Syahnur, serta jajaran Kemnaker. Bisa langsung bekerja di tanggal 20, Anda bayangkan tanggal 20 Oktober, beliau sudah kerjasama dengan berbagai ribuan perusahaan, tanggal 20 Oktober nanti langsung bekerja. Yang kedua, dapat pengalaman. Yang ketiga, langsung dapat uang saku. Uang sakunya berapa? Sesuai dengan upah minimum dari kabupaten dan kota yang nanti akan mempekerjakan di perusahaan itu. Teddy menyebut usai gelombang pertama, pemerintah akan segera membuka kembali kesempatan magang gelombang kedua dengan perluasan jumlah peserta hingga ratusan ribu. Melalui program magang nasional ini, pemerintah berharap akan tercipta generasi muda yang siap kerja, adaptif, dan berdaya saing tinggi. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, lagi-lagi anggota DPR jadi sorotan. Dana reses anggota DPR naik hampir 2 kali lipat menjadi 709 juta rupiah per anggota dewan. Pimpinan DPR menyebut kenaikan dana reses karena jumlah daerah pemilihan dan indeks kegiatan bertambah dibandingkan periode sebelumnya. Setelah DPR memutuskan tidak menaikkan tunjangan perumahan bagi anggotanya usai di demo besar-besaran di berbagai daerah, kini muncul kabar kenaikan dana reses anggota dewan. Dana reses adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPR setiap melaksanakan reses. Pada periode ini, dana reses anggota DPR naik menjadi 709 juta rupiah per orang dalam setiap kali reses. Nilai ini naik dari periode sebelumnya sebesar 400 juta rupiah per orang dalam setiap kali reses di periode 2019-2024. Adapun masa reses adalah periode saat anggota DPR atau DPRD melakukan kegiatan di luar gedung parlemen untuk berkunjung ke daerah pemilihan dan menyerap aspirasi rakyat. Reses dilakukan 3 kali dalam setahun selama 6-8 minggu. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad mengungkap alasan kenaikan dana reses karena indeks kegiatan dari jumlah dapil yang didukung bertambah dari periode sebelumnya. Ia juga menegaskan dana reses tidak masuk ke kantong anggota dewan, melainkan untuk kegiatan reses di dapil dengan berbagai kegiatan menyerap aspirasi rakyat. Sebagai bentuk pertanggungjawaban dan transparansi, DPR akan membuat aplikasi khusus agar masyarakat bisa mengetahui penggunaan dana reses. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah 1 dekade jeda diplomasi, Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono bertemu Menteri Luar Negeri Korea Utara Cho Sun Hui. Kedua negara sepakat memperkuat kerjasama bilateral. Menteri Luar Negeri berkunjung ke Pyongyang, Korea Utara. Kedatangannya atas undangan langsung dari Menlu Choi Sun Hui. Kunjungan ini merupakan kunjungan pertama Menlu RI ke Korea Utara dalam 12 tahun terakhir. Kunjungan keduanya melahirkan kerjasama di berbagai bidang. Indonesia juga siap fasilitasi keterlibatan lebih luas Korea Utara dengan negara-negara ASEAN. Pertemuan ini sekaligus menegaskan kembali persahabatan yang telah terjalin lama. Hubungan diplomatik antara Indonesia dengan Korea Utara telah terjalin sejak 1960-an. Namun, Menlu RI terakhir berkunjung ke Korea Utara pada 2013 atau 1 dekade lalu.